Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rukono dari Universitas Pancasakti, jurusan Manajemen Ekonomi A1. Ingin menyampaikan beberapa hak-hak dalam Islam, seperti hak dan demokrasi dalam Islam, yaitu hak asasi manusia dalam Islam. 1. Persepsi HAM menurut Barat dan Islam. Secara historis akan pemikiran tentang hak asasi manusia menurut di Eropa pada abad ke-12 Masehi sebagai akibat dari pergolakan yang terjadi antara kaum agamawan atau gereja dengan para ilmuwan atau filosof. Misalkan filosof John Locke, artinya menyerukan anak-anak alami bagi setiap individu yang diambil dari pemikiran hukum alam. Akhirnya pihak ilmuwan filosof mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat. Kemudian mereka memperkenalkan sekularisme, yaitu paham pemisahan agama dari kehidupan. Perkembangan selanjutnya muncul ideologi kapitalisme yang menonjolkan pemikiran HAM. Hak di Barat hingga saat ini masih menjadi isu aktual dan problematika sebab adanya keterkaitan antara negara dengan warganya, antara pemerintah dengan rakyatnya, yang kadang-kadang pihak pemerintah bertindak melampaui batas kewenangannya. Bagaimana perumusannya di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan bagaimana praktek pelaksanaannya. Menurut pandangan Islam, setiap manusia sejak lahir telah dianugerahi hak atas dasar yang sama, yaitu HAM, yang melekat pada diri manusia untuk dapat mengembangkan diri pribadi secara peran dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia. Perbedaan prinsip antara pandangan Barat dengan pandangan Islam tentang HAM yaitu: pertama, HAM bagi pandangan Barat semata-mata hanya bersifat antroposentris, manusia sebagai pusat, sebagai sesuatu. Akibatnya mereka beranggapan bahwa kebebasan manusia itu termasuk suatu hak asasi. Kedua, bagi pandangan Islam, HAM itu bersifat teosentris. Segala sesuatu itu berpusat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, apapun yang menjadi ketuntutan manusia akan hak asasinya tetap harus dirujukan kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Sikap Muslim terhadap HAM. Sikap Muslim dalam menanggapi wacana HAM ini sangatlah beragam, dari yang menerima tidak peduli sampai yang menolak sama sekali. Bagi yang menolak, mereka beralasan bahwa ide tentang HAM itu munculnya dari dunia Barat, bukan dari dunia Islam. Sedangkan Islam telah memiliki pemikiran yang lengkap dan sempurna sebagai worldwide yang berkaitan dengan akidah maupun hukum syara, seperti ekonomi, politik, pendidikan, persaksian, dan lain-lain sudah terdapat dalam Islam. Seorang Muslim dalam menjalani kehidupannya cukup berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan apa yang ditujukan oleh hasil ijtihad dari keduanya. Selain itu, umat Islam sering mengakibatkan penolakan HAM ini pada fakta bahwa HAM oleh Amerika dan Eropa telah dijadikan sebagai alat politik luar negeri untuk mencapai berbagai tujuan dan berkepentingan mereka atas bangsa-bangsa lain. Contohnya, gembar-gembor Amerika
tentang HAM selalu dibarengi standar ganda seperti sebagai contoh, di satu sisi Amerika telah mengembargo Irak selama belasan tahun, kemudian sekarang menginvasinya untuk meruntuhkan rezim Saddam Hussein dengan alasan mereka menuduh Saddam Hussein telah melanggar hak-hak orang Syriah dan Kurdi. Di sisi lain, mereka tidak mau menyerang Israel yang telah nyata-nyata melanggar HAM dengan melakukan pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, dan perampasan harta dan tanah wilayah kaum muslimin Palestina. 3. Macam-macam hak dalam Islam. Islam sudah memiliki aturan yang ideal tentang hak-hak asasi manusia. Dalam hal ini ada 4, yaitu hak-hak Allah, hak-hak diri sendiri, hak-hak orang lain, hak-hak semua makhluk. Hak-hak Allah ditetapkan kepada aturan pertama karena hak-hak Allah mendahului seluruh hak-hak yang lain. Terkadang kewajiban manusia untuk memenuhi hak-hak Allah harus dilakukan dengan mengorbankan hak-hak pribadinya. Jadi pusat segala sesuatu adalah Tuhan. Dengan perbedaan prinsip-prinsip itu, wajar jika ada beberapa ajaran atau hukum Islam dinilai oleh sebagian orang Barat bertentangan dengan HAM. Para sarjana, ahli hukum, dan wakil-wakil gerakan Islam terkemuka dalam pertemuannya di Paris pada tahun 1981 telah merumuskan HAM dalam 22 pasal, yaitu hak untuk hidup, 2 hak untuk kebebasan, 3 hak atas persaingan dalam larangan diskriminasi, 4 hak atas keadilan, 5 hak atas peradilan yang adil, 6 hak atas perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, 7 hak atas perlindungan terhadap penyiksaan, 8 hak atas perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik, 9 hak atas waka, 10 hak minoritas, 11 hak dan kewajiban untuk ambil bagian dalam pelaksanaan dan pengaturan unsur-unsur umum. 12 hak atas kebebasan kepercayaan, menyatakan gagasan dan berbicara. 13 hak atas kebebasan agama. 14 hak akan kebebasan berserikat. 15 hak tata ekonomi dan pengembangan. 16 hak atas perlindungan terhadap kepemilikan. 17 hak status dan martabat kerja. 18 hak atas keamanan sosial. 19 hak untuk berkeluarga. 20 hak wanita yang telah menikah. 21 hak memperoleh pendidikan. 20 hak atas kebebasan bergerak dan kedudukan. Tema 4. Tema utama HAM. A. Persamaan. Manusia memiliki nilai kemanusiaan yang sama, tidak ada kelebihan ras, suku, dan bangsa satu dengan yang lain. Adapun yang menentukan nilai manusia di sisinya hanyalah ketakwaan. B. Kemerdekaan. Islam adalah agama tauhid. Inti ajaran tauhid adalah pembebasan, yaitu membebaskan manusia dari menyembah sesama manusia menjadi menyembah Allah semata. C. Keadilan. Allah SWT memerintahkan kepada setiap manusia untuk selalu menegakkan keadilan dan berbuat ihsan. B. Demokrasi dalam Islam. 1. Pengertiannya. Etimologi bahasa Yunani demos, rakyat, dan kratos atau kratein, pemerintahan. Maka demokrasi adalah pemerintahan yang didasarkan atas kedaulatan rakyat. Dalam demos harus menyatukan seluruh aspek politik, gender, agama, ras, hak, sosial, dan sebagainya. Prinsip utama dalam demos adalah persamaan, yaitu bahwa setiap anggota masyarakat mempunyai hak yang sama.
seperti hak pilih. Ada beberapa prinsip demokrasi antara lain. A. Pertanggungjawaban. Wujud dari pertanggungjawaban penguasa terhadap rakyat adalah melalui proses pemilu, konstitusi, referendum, rekal, kegiatan politik, kebebasan pers, pemungutan suara adalah sebagian alat untuk menekan kemungkinan timbulnya kekuasaan sewenang-wenang. Kebebasan sipil, jaminan terhadap individu yang tidak dibatasi dengan sewenang oleh rakyat, oleh pemerintah juga. Individualisme pemerintah. Pemerintah peran aktif dalam memajukan kemakmuran individu dan memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengembangkan kemampuannya. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan melindungi hak. Pemerintah koalisi yang didasarkan pada gabungan beberapa partai merupakan hal yang biasa dalam pemerintahan demokrasi. Hukum alam atau natural law, aturannya pembebasan arahan, tindakan manusia dan pemerintahan. Kedaulatan rakyat, bahwa otoritas tertinggi dimiliki rakyat yang tercantum dalam konstitusi yang dihasilkan melalui pemilihan umum yang bebas. 2. Hubungan demokrasi dengan Islam. Islam adalah merupakan agama dan risalah yang mengandung asas-asas yang mengatur ibadah, akhlak, dan muamalah. Sedangkan demokrasi hanya sebuah sistem pemerintahan dan mekanisme kerja antar anggota masyarakat serta simbol yang membawa banyak nilai positif. Pertama, Islam menjadi sifat dasar demokrasi karena konsep syura, ijad, dan ijma merupakan konsep yang sama dengan demokrasi. Kedua, menolak bahwa Islam berhubungan dengan demokrasi. Menurut pandangan ini, kedaulatan rakyat tidak bisa berdiri di atas kedaulatan Tuhan. Juga tidak bisa disamakan antara muslim dengan non-muslim dan antara laki-laki dengan perempuan. Ketiga, sebagaimana pandangan pertama bahwa Islam merupakan dasar demokrasi, merupakan kedaulatan rakyat, tidak bisa bertemu dengan kedaulatan Tuhan. Tetapi perlu diakui bahwa kedaulatan rakyat tersebut merupakan subordinasi hukum Tuhan. Pandangan ini dikenal dengan teodemokrasi yang diperkenalkan oleh Abu al-Maududi. Identifikasi Esposito dan Piscatori tersebut, khususnya pandangan Islam indikatif dengan nilai demokrasi, bukanlah tanpa alasan. Setidaknya melihat bahwa pertama, Islam tetap memiliki tradisi ijtihad, berpikir secara bebas, dan mencari solusi yang terbaik jika terbelenggu oleh ketidakjelasan hukum. Kedua, persamaan. Islam tidak membebaskan suku, ras, golongan, warga, kulit, kaya, miskin, dan lain-lain dalam hukum dan pemerintahan. 3. Musyawarah syura. Islam mengedepankan prinsip musyawarah dalam hal kepentingan bersama. 4. Bayat, kesepakatan pemilihan untuk memberikan yang terbaik bagi rakyatnya dan pernyataan rakyat secara langsung untuk loyal mengikuti peraturan yang dibuat oleh pemimpin. 5. Majelis atau parlemen, yaitu lembaga perwakilan rakyat untuk menyuarakan aspirasi dalam kondisi kemajuan mazhab terwakili di majelis legalisi Islam merupakan ijma. Demokrasi, tujuan dan orientasinya hanya bersifat lahiriah, material untuk kesejahteraan rakyat dan
pemenuhan kebutuhan manusia. Sedangkan demokrasi Islam sangatlah transenden. Islam mendasari semua aktivitas pada akhirat yang mana sebagai tujuan akhir dalam kehidupan. Demokrasi 3. Demokrasi dalam Piagam Madinah. Piagam Madinah merupakan babak baru sejarah tertulis sebagai dokumen hukum yang diterapkan secara sistematis dan konkret dari tahun 622 sampai 632. Berbagai wacana demokrasi seperti Tripilar Demokrasi, gagasan John Locke dengan 3 hak alami manusia, ide Franklin Roosevelt tentang for freedom. Piagam Madinah merupakan sebuah konsensus bersama antara berbagai golongan baik ras, suku maupun agama yang paling demokratis sepanjang sejarah. 4. Makna kedaulatan tertinggi dalam Islam. Demokrasi bisa kita ambil sebagai sebuah sistem politik untuk dengan segala kelebihan dan kekurangannya, tapi hanya sebatas sebagai perantara sosial politik. Apa yang diajarkan Nabi dalam praktek negara Madinah menunjukkan adanya kehidupan demokratis berdasarkan wahyu ilahi. Negara-negara yang menganut sistem demokrasi saat ini menggunakan teori trias politika. Pemerintahan dijalankan oleh 3 lembaga, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang dikenal dalam sejarah Islam sejak awal pemerintahan khalifah adalah sistem khalifah yang didasarkan atas akidah Islam, di mana kedaulatan tertinggi berada dalam kekuasaan Allah. Segala sesuatu harus dikembalikan kepada hukum-hukum Allah, Al-Quran, dan As-Sunnah. Khalifah sebagai kepala tertinggi hanya mengangkat dan menerapkan serta melaksanakan hukum-hukum yang ditetapkan Allah. 5. Kekuasaan legislatif dalam Islam. Dalam sistem khalifah Islam, kekuasaan legislatif dilaksanakan oleh Majelis Syuro yang bertindak sebagai badan musyawarah, tempat pembahasan segala urusan baik yang disampaikan oleh rakyat maupun yang timbul dari anggota Majelis Syuro. Kemudian konstitusinya kepada khalifah jika masalah yang dibahas itu tidak ada nasnya atau dasar Al-Quran atau hadis yang kuat, maka para mutahid atau para ahli bidang masing-masing dari anggota Majelis Syuro melakukan ijtihad atau meneliti dan membandingkan ayat 2 dan hadis 2, namun yang umumnya serta menyesuaikan dan mempertimbangkan dengan objek bahas, kemudian Astagfirullahaladzim.